Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, para pemirsa syiar Ramadan Al-Khairiyah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, telah melaksanakan bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya puasa ini menjadi suatu kewajiban bagi kita, umat muslim, umat Islam, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan puasa itu terhadap umat-umat terdahulu. Tentu tujuan daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa atau disebut sebagai muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa syiar Ramadan Al-Khairiyah, tentunya untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melalui kesolehan ritual, tetapi dicapai juga melalui kesolehan sosial. Tentunya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini bukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki hubungan baik dengan seluruh makhluk. Maka dari itu, untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan berpuasa, tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mencapai derajat ketakwaan perlulah ibadah yang hubungannya sesama makhluk. Maka dari itu, momentum puasa ini kita jadikan sebagai muhasabah diri. Kita jadikan sebagai muhasabah diri untuk senantiasa mempunyai hubungan yang baik kepada sesama manusia, mempunyai hubungan yang baik kepada sesama makhluk. Maka dari itu Imam Ghazali membagi manusia itu terhadap 4 klasifikasi. Yang pertama, kata Imam Ghazali, manusia itu ada kalanya hubungan dengan Allahnya itu baik, hubungan dengan sesama manusianya juga baik. Ada orang yang ngajinya itu rajin, ada orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rajin. Dan dia juga kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia bersosial yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik. Yang kedua, ada kalanya manusia itu hubungan dengan Allahnya itu baik, hablum minallahnya itu baik, tetapi hubungan kepada manusianya itu tidak baik. Ada manusia yang rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan kepada sesama makhluk, tidak pernah melakukan kebaikan kepada sesama manusia, sering ngomongin manusia, sering gibahin manusia. Yang ketiga, ada kalanya manusia itu hubungan dengan Allahnya itu tidak baik, tetapi hubungan kepada sesama manusianya itu baik. Dia tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, tidak pernah puasa, tidak pernah sholat hanya ketemu 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Itu pun masih mending. Ada yang
Tidak pernah sholat sama sekali, ketemunya hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kepada sesama manusianya, tetapi punya hubungan kepada sesama manusianya, bersosialnya itu baik sekali. Yang keempat, kata Imam Ghazali, ada kalanya orang itu hubungan dengan Allahnya itu tidak baik. Hubungan dengan sesama manusianya juga tidak baik. Sudah tidak pernah ngaji, tidak pernah berpuasa, tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, jarang sekali sholat. Masih mending tadi ketemunya cuma setiap Idul Fitri dan Idul Adha, ini sama sekali dia tidak pernah sholat. Kepada sesama manusianya juga bersosialisasi kepada manusia yang lain juga tidak pernah. Bergaul juga tidak pernah. Menjadi pribadi yang introvert, hanya sendiri saja di dalam rumah. Maka orang ini yang terakhir ini, kata Imam Ghazali, adalah orang-orang yang sangat rugi. Orang-orang yang sangat-sangat merugi. Maka dari itu, dalam momentum puasa ini, dalam momentum bulan suci Ramadan ini, tidak hanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang ditingkatkan, tapi pergaulan kita kepada sesama makhluk juga harus ditingkatkan. Pergaulan kita kepada sesama manusia juga harus lebih baik lagi. Tidak cukup puasa itu hanya menahan lapar dan menahan haus. Tidak cukup puasa itu hanya menahan hawa nafsu yang sifatnya itu dalam perut. Tetapi dalam puasa juga kita harus menahan hawa nafsu yang sifatnya itu adalah kepada sesama manusia, yang sifatnya itu punya hubungan kepada sesama manusia. Itulah yang harus kita jaga. Tidak punya sifat ambisi yang berlebihan, tidak membicarakan orang lain. Itulah yang harus kita jaga. Mumpung kita ada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan bahwa kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Siapa orang yang menyayangi, mencintai makhluk yang ada di bumi ini, maka dia akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Dan dia akan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di atas langit. Maka dari itu, dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan peluang-peluang, kita manfaatkan kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, tujuan kita ketika sudah terlaksana semuanya, menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, disebut sebagai derajat yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi, dan kita dapat memperbaiki diri, khususnya setelah bulan suci Ramadan 12 bulan ke depan, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.